Kembali di Market Bus, sebelum kami berbincang bersama analis ada beberapa data terkait dengan agenda ekonomi, diantaranya adalah ada libur hari Ashana Busha di Thailand, kemudian neraca perdagangan China di bulan Juni, dan ada juga data mengenai keputusan suku bunga Korea Selatan di bulan Juli dan IHK inti Amerika Serikat secara month on month, dan ada data mengenai inventory minyak mentah Amerika Serikat. Ya, sementara dari emiten pemirsa ada Aldo yang akan melangsungkan pembayaran dividen tunai, kemudian ada Oils pembayaran dividen tunai, TB juga pembayaran dividen tunai, demikian juga dengan Temas pemirsa. Sementara Paiwon akan dividen tunai, Andi RUPS, Bitek juga RUPS, CBKO, Kepik, kemudian MKS, MTPS, NFCX, dan juga ada PANS yang berdasarkan data yang kami himpun akan melangsungkan RUPS. Dan langsung saja pemirsa kita akan berbincang bersama dengan analis pada pagi hari ini ada Mas Dustin Dana Pramita. Beliau ini adalah Equity Research Analyst PT Philips Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Mas Dustin. Ya, selamat pagi Bu Prisa. Terima kasih sudah join, ada Prisa dan juga Wiki. Salam sehat ya. Ngomongin soal kesehatan gitu ya, varian Omicron yang baru ditemukan lagi nih di China yang kabarnya sangat menular. Belum diketahui lebih jauh soal bahayanya seperti apa, tetapi kabarnya sangat menular sampai China mengantisipasi dengan melakukan pembatasan kembali di sejumlah wilayah dan juga industri diliburkan. Bagaimana pelaku pasar mencermati hal ini? Ya, terima kasih Bu Prisa. Sebelumnya menyusul adanya kebijakan lockdown yang terjadi di beberapa wilayah China, kami rasa itu ya salah satu sentimen yang kurang baik juga ya di tengah perekonomian global yang saat ini sudah dikhawatirkan dengan adanya potensi resesi ya di beberapa negara besar di dunia. Jadi ya saya rasa sepanjang sampai saat ini katalis atau berita tersebut memang akan sangat mempengaruhi ya dan kurang baik juga untuk pasar saham seperti itu. Oke. Lalu bagaimana dampaknya sebetulnya terhadap volatilitas dari harga komoditas, Mas Dustin? Ya, seperti yang sudah disebutkan ya, ada beberapa kegiatan ekonomi yang dihentikan oleh China dan tentu itu akan merubah ya tingkat atau outlook dari permintaan beberapa komoditas dunia, dan itu memang tentu akan menjadi satu sentimen negatif ya. Namun ada satu komoditas yang kami rasa masih layak untuk diperhatikan karena memang demand-nya saya rasa masih cukup menjanjikan karena memang ada beberapa kondisi ya khususnya di benua Eropa yang saat ini memang sangat membutuhkan supply energi seperti itu. Oke, minyak terpantau mengalami pelemahan hampir 2% dan biasanya kan kalaupun ada penurunan tetap range-nya masih di posisi 102 gitu ya. Tapi sekarang udah di bawah posisi 100. Sejauh mana Anda melihat korelasi antara pembatasan yang dilakukan oleh China dengan permintaan minyak ini dan peluangnya ke mungkin sektor komoditas yang ada di dalam negeri? Ya, lockdown China memang akan memberikan satu dampak ya, yaitu berkurangnya sisi permintaan untuk minyak global. Tapi yang kami lihat saat ini adalah minyak dunia itu sudah mengalami kenaikan beberapa waktu belakangan karena memang adanya potensi gangguan dari pasokan asal Rusia ya, yang akan mengurangi setidaknya supply di global sendiri. Tapi berita terakhir menyebutkan bahwa Amerika Serikat bersama Saudi Arabia berencana atau berupaya untuk meningkatkan output produksi dari anggota-anggota OPEC sehingga outlook dari supply global ini kembali pulih ya, kembali ke keadaan yang tidak dalam kondisi yang short supply ya. Itu artinya supply akan kembali lagi kalau memang nanti anggota OPEC sepakat dan juga bisa menaikkan kapasitas produksinya. Dan sejauh ini saya rasa itu adalah sentimen yang cukup besar ya. Di samping memang China sendiri akan mengurangi permintaan dari minyak global seperti itu. Oh baik, sejauh mana ini memberikan implikasi terhadap emiten berbasis energi, Mas Dustin, dan apa point of view Anda mengenai saham-saham berbasis energi di dalam negeri?
Ya, untuk saham-saham berbasis energi yang memang punya hubungan ya atau korelasi dengan minyak dunia, saya rasa untuk saat ini ya dengan jatuhnya ya harga minyak mentah di bawah level 100 US dollar per barrel, saya rasa itu sinyal bahwa kita perlu untuk menghindari emiten-emiten yang memang memiliki korelasi positif tentang harga minyak mentah. Tapi untuk sektor energi keseluruhan kita perlu lihat lagi ya, karena memang ada katakan batu bara saat ini kita lihat outlook permintaannya masih masih cukup baik ya, karena saat ini beberapa negara Eropa kembali mengaktifkan pembangkit listrik tenaga batu baranya karena supply gas sendiri sudah dihentikan oleh Rusia. Dan kemarin juga kita dapat atau melihat berita bahwa Jerman dan juga Polandia sudah sepakat untuk membeli ya ibaratnya batu bara asal Indonesia, dan itu saya rasa akan semakin menjadi pendorong ya atau sentimen utama tersendiri untuk batu bara. Di samping banjir yang terjadi di Australia beberapa waktu kemarin sempat mengganggu rel ya ataupun rantai pasokan kereta dari tambang batu bara ke pelabuhan Newcastle, itu yang mempengaruhi dari transportasinya, sehingga dari batu bara Australia sendiri juga kita lihat ada sedikit gangguan ya akibat dari banjir tersebut. Oke, ya, artinya jadi tren rally ini masih terus terjadi untuk saham-saham berbasis batu bara, Mas Dustin. Beberapa waktu yang lalu beberapa analis kemudian melihat bahwa harga saham dari saham-saham berbasis batu bara begitu dinilai sudah terlalu mahal. Artinya kalau dilihat dari apa yang Anda proyeksikan, rally ini akan terus berlanjut, Mas Dustin? Ya, untuk beberapa waktu ke depan saya rasa masih ada ruang untuk sebagian emiten-emiten batu bara. Namun kembali lagi ya, kalau kita melihat dari momentum ataupun posisi harga saat ini ya, saya sarankan untuk melihat ke arah teknikal ya, akan lebih kelihatan seperti itu. Oke, itu alasan Anda memasukkan Temas dalam rekomendasi pada pagi hari ini. Selengkapnya kita simak berikut ini pemirsa. 3 saham rekomendasi dari analis, di mana Temas direkomendasikan short term trend bullish dengan entry price di 2740 dengan target price pertama di 3120. Kemudian ada Ruiz short term trend bullish dengan entry price di 190, target price pertama di 203, dan Astra short term trend diperkirakan bearish, entry price di 6050, target price pertama 6225. Karena Anda katakan tadi ya, kalau berbicara mengenai komoditas, kayaknya hindari dulu yang berbasis energi seperti minyak, karena harganya kayaknya akan cenderung turun dulu gitu ya. Tapi kalau misalnya coal, Anda bilang masih ada peluang seperti yang dibahas tadi ya, Wiki ya. Tapi kalau ngomongin emitennya, lihat berdasarkan teknikal. Untuk itukah Anda merekomendasikan Temas? Ya, untuk Temas sendiri kita merekomendasikan lebih ke arah momentum teknikal ya, bukan sentimen, karena sejauh ini saya rasa sentimennya masih belum ada yang begitu mempengaruhi dari kegiatan operasional Temas sendiri ya. Jadi ya ada baiknya memang lihat dari momentum teknikal, karena saat ini kita lihat Temas berada dalam range bullish continuation ya, seperti itu. Baik, artinya secara teknikal ini bisa dimanfaatkan untuk trading terlebih dahulu untuk Temas begitu ya, Mas Dustin? Ya, betul Pak Wiki. Oke, baik, sedang ada di tren penguatannya secara harga terakhir di 2820. Terlalu tinggi atau kita tunggu koreksi untuk bisa masuk ke Temas untuk yang belum punya posisi? Ya, karena kebetulan kemarin Temas itu sudah menguat cukup signifikan ya. Jadi saran saya mungkin karena memang momentum ini pola dari Temas sendiri dari teknikal ini belum begitu ketinggalan ibaratnya. Jadi saran saya baiknya tunggu aja, buy on weakness. Jadi manfaatkan adanya koreksi-koreksi kecil selama Temas itu masih bergerak di atas area stop loss kita ya, di area 2360. Oke, stop loss 2360 mungkin bisa dicatat sebagai referensi pemirsa. Kemudian target price pertama 3120, kalau mau entry 2740 sampai 2750. Ini berdasarkan teknikal dan sektornya adalah transportasi dan logistik ya Mas ya, untuk Temas ya.
Oke, Ya, betul Bu Prisma. Ruiz yang berbasis energi dan ada sisi-sisi call-nya juga gitu ya. Seberapa menarik Anda bilang entry price 190? Ya, Ruiz kalau teknikal saat ini mencoba untuk breakout dari exponential moving average 90 hari karena historical Ruiz memang punya momentum breakout ya di EMA 90 dan saya rasa untuk jangka pendek masih ada ruang untuk menguat ya Ruiz, setidaknya sampai target price kita di 203 sampai 210 untuk target price kedua. Oke, Oke. setelah Ruiz, artinya ini untuk Ruiz hanya direkomendasikan jangka pendek saja atau ada alasan fundamental yang mungkin investor bisa hold dulu untuk Ruiz dalam waktu jangka menengah ataupun panjang? Ya, untuk Ruiz kita lebih sarankan jangka pendek ya, manfaatkan adanya potensi breakout dari EMA 90-nya. Dan ya, mungkin 210 adalah target yang cukup pendek ya. Oke, bullish jangka pendek untuk Ruiz, tapi medium term trend kelihatannya sideways dan ada entry price 190, target price pertama 203, target price kedua 210 dan stop loss 177. Oke. Oke, berikutnya ada Astra Internasional. Seperti apa analisanya Mas Dustin? Ya, Astra Internasional juga kami lihat dari pattern dari teknikal ya masih cukup baik ya, berada dalam tren secondary-nya masih bullish dan sampai saat ini Astra Internasional mencoba untuk rebound karena kebetulan kemarin dia mencoba area Fibonacci retracement ya di area mendekati 0,618. Jadi kami rasa itu adalah momentum yang cukup baik, ditambah lagi stokastik RSI dari indikator menunjukkan adanya signal yang cukup positif dan dari candle juga masih bisa kita katakan adanya potensial upside ya. Jadi untuk Astra Internasional bisa diperhatikan. Oke, kami koreksi berarti pernyataan saya sebelumnya bahwa short term trendnya ini bullish ya. Bukan bearish, bullish ya untuk short term. Untuk short term memang kami lihat masih ada potensi bearish sehingga mungkin untuk Astra Internasional bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness ya terlebih dahulu. Tapi Buy on untuk weakness. medium term trend saya rasa masih dalam rentang bullish ya. Oke, Seperti lebih itu. cocok untuk medium berbeda dengan Ruiz tadi dan juga Temas ya yang lebih ke short term. Ya. Oke, entry price bisa di kisaran 6.050 sampai 6.075. Kemudian target price pertama 6.225. Target price kedua kalau itu tercapai di 6.300. Stop loss pemirsa cermati 5875, saham-saham pilihan dari Mas Dustin Dana Pramita Equity Research Analis PT Philips Sekuritas. Nanti akan kita bahas jelang rilis data inflasi Amerika. Ya, betul Ini gimana sekali. ya? Kira-kira apa yang diekspektasi oleh pasar begitu saja berikut kita akan bahas tetap di Market Buzz.